Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita kembali diizinkan oleh Tuhan untuk merenungkan satu buah mazmur yang kiranya dapat menjadi berkat dan panduan di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, memohon hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami dan juga penyertaan-Mu sehingga kami dapat menggumuli teks Mazmur demi Mazmur hingga hari ini. Dan pada saat ini kami juga akan kembali merenungkan satu buah Mazmur yang telah Engkau tulis di dalam Alkitab. Kiranya Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengertinya dengan baik dan pada akhirnya kami juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, Mazmur yang akan kita pelajari pada saat ini adalah Mazmur 24. LAI memberi judul Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Mazmur Daud. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Sebelum kita mempelajari Mazmur ini secara mendetail, kita akan masuk ke dalam bagian pengantar. Mazmur ini adalah mazmur yang dinyanyikan saat memasuki rumah Tuhan. Kemungkinan isi mazmur ini menggambarkan kembalinya tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Ini tertulis di dalam kitab 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 12. Jadi Allah yang kudus tidak bisa dikalahkan dan juga tidak bisa bercampur dengan orang-orang yang dosa. Oleh sebab itu, Allah memberikan kemenangan sehingga pada akhirnya tabut perjanjian yang sempat dirampas akhirnya kembali ke rumah Tuhan di Yerusalem. Dan ini menggambarkan kemenangan Allah atas seluruh dunia ini. Dewa-dewa yang ada di sekitar bangsa Israel pada waktu itu tidak berdaya. Kekuatan-kekuatan militer yang terus menggempur bangsa Israel juga tidak berdaya. Jadi bangsa Israel diajar bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi mereka. Dan mereka juga harus hidup kudus sesuai dengan karakter Tuhan yang kudus. Kalau kita mempelajari bagaimana perjalanan tabut perjanjian ketika dapat direbut oleh musuh-musuh bangsa Israel, dan kemudian tabut perjanjian ini juga membuat musibah ketika disejajarkan dengan dewa-dewa yang ada pada saat itu. Maka kita akan belajar bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh isi dunia ini, dan dia akan menang terhadap kuasa apapun yang berusaha melawannya. Mazmur ini kemudian dinyanyikan berulang kali di rumah Tuhan, dan perhatikan ada bentuk tanya jawab di dalamnya. Perlu diketahui bahwa pada masa itu sebagian keturunan Lewi ditugaskan untuk melayani sebagai
penjaga pintu gerbang rumah Tuhan. Apa tugasnya? Mereka bertugas untuk memeriksa orang-orang yang akan masuk ke rumah Tuhan, apakah sudah memenuhi standar kekudusan, dan apakah mereka juga memiliki kurban persembahan. Mari kita memasuki Mazmur ini ayat demi ayat dengan lebih dalam lagi. Mazmur ini terdiri dari 3 bagian. Ayat yang pertama sampai kedua adalah pengakuan atas kedaulatan Tuhan. Ayat yang ketiga sampai keenam adalah refleksi tentang orang-orang seperti apa yang boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan ayat yang ketujuh sampai 10 adalah pengakuan atas keperkasaan Tuhan. Mari kita masuk ke ayat pertama dan kedua. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Perhatikan banyak sekali kesejajaran yang dituliskan di dalam 2 ayat ini. Dan bagian ini pada intinya menekankan bahwa Allah berdaulat atas semuanya. Mempunyai bumi dan dunia. 2 kata ini dipadukan. Beberapa bagian di dalam Perjanjian Lama juga memiliki kemiripan yang sama. Bumi dan dunia itu dipadukan. Dan itu menyatakan bahwa Allah lah yang memiliki semuanya. Seluruh isi dunia ini. Seluruh isi alam semesta. Dan juga termasuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Tuhanlah yang memiliki semuanya. Kemudian, frasa mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Ingat di dalam Kejadian 1 ayat 2, ketika pada awal penciptaan itu bumi belum berbentuk dan kosong. Dan di situ lautan dan sungai itu menyatakan sesuatu yang kacau, yang tidak teratur. Jadi frasa ini menyatakan bahwa Allah yang menciptakan semuanya. Jadi Allah berdaulat itu bisa berarti Allah yang memiliki semuanya, sekaligus juga Allah yang menciptakan semuanya. Jadi tidak ada kuasa lain yang berhak mengklaim isi dunia ini. Tidak ada kuasa lain, bahkan dewa-dewa Kanaan yang menyamai Allah atau yang bisa menandingi Allah. Jadi kita tidak perlu khawatir dunia ini akan berjalan kemana, kelihatannya semakin kacau, kelihatannya situasi semakin rumit, tetapi kita percaya memang dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, sudah tercemar, tetapi Allah tetap yang berdaulat. Dia yang mempunyai dunia ini serta segala isinya, maka hanya dialah yang berhak mengatur dunia ini akan berjalan kemana. Dan jangan khawatir, apapun kuasa yang berusaha menggoyahkan iman kita melalui berbagai peristiwa yang ada di dalam dunia ini, kita bisa tetap percaya bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, maka Allah juga yang mengatur dunia ini. Apakah Allah tetap berdaulat dalam masa hidup kita yang paling gelap? Alkitab secara jelas berulang kali menyatakan di dalam masa-masa hidup manusia yang paling gelap, Allah tetap menyertai umatnya. Kita dapat melihat contohnya di dalam Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan, Allah tetap hadir di sana dan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Kemudian ketika di dalam kitab Hakim-Hakim, ketika berulang kali umat Tuhan jatuh di dalam dosa dan menyembah berhala, mereka kemudian masuk ke dalam masa yang paling gelap di dalam sejarah kehidupan mereka. Allah pun tetap hadir di sana. Allah kemudian mengangkat hakim yang membebaskan bangsa Israel dari ancaman musuh.
Kemudian di dalam masa-masa selanjutnya, bahkan sampai masa perjanjian baru, masa rasul-rasul, dan kemudian masa kita saat ini pun, Allah tetap hadir di dalam situasi yang paling gelap di hidup kita masing-masing. Jadi jangan khawatir, mengapa kita bisa percaya? Karena kita yakin bahwa Allah, dialah yang memiliki dunia ini, sehingga hanya Dia yang berdaulat atas apa yang terjadi di dalam dunia ini. Ada satu buku yang sangat menarik yang ditulis oleh seorang ahli sains dan juga ahli teologi yang berjudul A Fine-Tuned Universe. Jadi di dalam buku ini dinyatakan bahwa Allah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada Allah. Jika kita mempelajari bahwa alam semesta ini begitu rumit, secara sederhana seperti ini. Bumi ini berputar dalam porosnya yang disebut dengan rotasi. Kemudian juga planet-planet mengelilingi matahari. Kemudian juga ada alam semesta yang mengembang. Kemudian juga ada partikel-partikel yang sangat kecil di dalam alam semesta ini. Ada atom dan sebagainya. Kalau kita mempelajari sebagai seorang ilmuwan, maka kita akan mengenal bahwa semuanya itu tertata dengan sangat detail. Ada konstanta-konstanta ataupun ukuran-ukuran di dalam alam semesta ini yang kalau berubah sedikit saja, maka alam semesta ini akan hancur berantakan. Gambaran secara awam seperti ini. Jika bumi berputar dengan kecepatan yang sedikit lebih besar atau sedikit lebih lambat dibanding kecepatan perputaran bumi saat ini, maka manusia tidak akan mungkin bisa tinggal dengan nyaman di atas permukaan bumi ini. Dan sebagainya. Banyak sekali ukuran-ukuran seperti itu yang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa alam semesta ini pasti ada rancangnya. Tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dan kita sebagai orang percaya yang telah diberi Alkitab oleh Tuhan, kita memiliki iman bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemilik dunia ini. Milik Tuhanlah dunia ini. Tidak mungkin dunia ini ada karena kebetulan. Di dalam Alkitab dinyatakan demikian, dan kalau kita mempelajari sains, ilmu pengetahuan secara mendalam, kita pun akan memiliki kesimpulan yang sama, bahwa tidak mungkin dunia ini ada karena kebetulan. Sains tidak memiliki jawabannya, siapakah yang menciptakan dunia ini? Jawaban atas pertanyaan itu tertulis di dalam Alkitab sebagai firman Tuhan. Kemudian orang yang mengakui dunia ini milik Tuhan akan hidup dengan cara yang berbeda. Jika seseorang memiliki iman bahwa Tuhan yang berdaulat atas dunia ini, maka orang tersebut juga akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka tidak memiliki hukum-hukum yang secara mutlak otoritas atas hidup mereka. Maka mereka bisa saja memiliki standar kebenaran yang berbeda-beda. Mereka bisa saja hidup di dunia ini secara sembarangan. Jika seseorang berpikir bahwa hidup ini hanya sementara dan kemudian ketika mati itu adalah proses biologis yang alami, setelah itu tidak ada apa-apa, maka mereka pasti akan mengejar kenyamanan tinggal di dalam dunia ini sebagai yang terutama. Tetapi ketika kita memiliki iman bahwa hidup kita hanya bersandar pada Allah yang menciptakan kita, dan kita pun nanti akan kembali kepada Allah, maka kita akan hidup dengan benar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi akan ada perbedaan yang mendasar ya antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Kemudian ayat ketiga sampai ke-6, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Saya memberi warna yang berbeda dan juga garis bawah terhadap kesejajaran yang dinyatakan di dalam Mazmur ini. Gunung Tuhan, tempatnya yang kudus, ini menyatakan bahwa ada satu tempat yang dipisahkan dari tempat lainnya untuk menyembah Tuhan. Jadi pada masa Perjanjian Lama, Tuhan menyediakan satu tempat supaya umatnya dapat bertemu dengan Dia, bertemu dengan hadiratnya. Namun di dalam Perjanjian Baru dan kehidupan kita pada saat ini, setelah Roh Kudus dicurahkan, maka kita bisa berelasi dengan Tuhan kapanpun, dimanapun, karena kita tahu kita memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Kita bisa langsung berelasi dengan Tuhan tanpa ada perantara. Bersih tangannya, murni hatinya. Ini menyatakan tindakan dan pikiran harus benar. Ketika umat Tuhan akan menghadap hadiratnya, maka mereka harus memeriksa kehidupan mereka. Apakah yang mereka lakukan dan apakah yang mereka pikirkan itu sesuai dengan kekudusan Tuhan yang akan mereka temui. Orang-orang diingatkan bahwa tidak ada yang dapat memenuhi standar ini. Jadi justru dengan adanya tanya jawab seperti ini sebelum mereka memasuki rumah Tuhan, mereka kembali diingatkan bahwa mereka harus bersandar pada Tuhan karena mereka tidak akan bisa membawa kebaikan mereka sendiri ke hadapan Tuhan. Jadi sebenarnya antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ajarannya itu sejajar. Sama-sama menyatakan bahwa manusia tidak akan mungkin bisa sampai kepada Allah dengan usaha sendiri. Oleh sebab itu, harus ada seorang juru selamat yang menjadi perantara antara Allah yang kudus dengan dengan manusia yang berdosa. Dan itu adalah Mesias. Di dalam Perjanjian Baru dinyatakan bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kemudian menyatakan karya penyelamatannya secara total, menderita di dalam dunia, mati di kayu salib, dan kemudian bangkit. Dan saat ini bertata di dalam surga, dan Dia juga yang telah mengirimkan Roh Kudus untuk bertata di dalam hati orang-orang percaya. Bersumpah palsu, jadi tanpa kejujuran itu mustahil seseorang bisa berelasi dengan Tuhan. Karena ingat, Tuhan adalah kudus. Jadi tidak mungkin hal yang tidak kudus itu bisa berelasi dengan Tuhan. Kemudian berkat ini menyatakan kemurahan dari Allah dan dapat berupa berkat jasmani maupun berkat rohani. Jadi jangan dipertentangkan antara berkat jasmani dengan berkat rohani. Ada orang yang terus-menerus mengejar berkat jasmani, tetapi mengabaikan berkat rohani. Sebaliknya pula, ada orang yang secara ekstrim mengejar berkat rohani dan sepertinya tidak mau mengakui bahwa Allah pun memberikan berkat-berkat jasmani kepada anak-anaknya. Jadi kita harus memiliki pandangan yang menyeluruh bahwa Allah memperhatikan kehidupan rohani kita dan juga Allah memperhatikan kehidupan jasmani kita. Berkat-berkat itu adalah dampak dari relasi kita dengan Allah. Jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Tujuan utama tetap Allah. Dan dampaknya adalah ketika kita berelasi dengan benar, maka Allah akan memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Kita akan merasakan damai sejahtera. Baik di dalam kesusahan hidup maupun di dalam kelancaran hidup. Ketika kita memiliki relasi yang benar dengan Allah, kita tetap akan
mendapatkan damai sejahtera. Karena itulah yang dijanjikan Allah kepada anak-anaknya. Keadilan berarti keselarasan dengan hukum Taurat atau standar Allah. Kita harus memperhatikan keadilan di muka bumi ini yang sudah cemar oleh dosa. Kita sebagai orang-orang percaya harus terus-menerus menegakkan keadilan sesuai dengan karakter Allah dan apa yang diberikan Allah kepada kita. Mencari wajahmu itu berarti ada ketekunan di dalam mengejar perkenanan Tuhan. Apakah kita hanya tekun mencari uang, memperbesar keuntungan kita? Kita hanya tekun mendidik anak-anak kita supaya mereka pandai di dalam berbagai bidang. Tetapi kita melupakan ketekunan untuk mencari kenanan Tuhan. Sesungguhnya ini adalah satu hal yang harus menjadi prinsip hidup kita. Kita harus mengejar perkenanan Tuhan di atas segalanya. Ketika kita sudah memiliki prinsip ini, maka semuanya itu pasti beres. Ketika kita tekun mengejar perkenanan Tuhan, maka apa yang kita lakukan di dalam pekerjaan, kita lakukan di dalam pelayanan, bagaimana cara kita mengelola usaha kita, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita, bagaimana cara kita mengasihi pasangan kita, dan sebagainya, itu pasti akan beres. Karena beresnya relasi dengan Tuhan, itu akan sangat berdampak pada beresnya relasi antara kita dengan sesama kita, dan juga antara apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kejar terus relasi dengan Tuhan, merenungkan Alkitab, berdoa, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang ada di gereja, dan sebagainya. Ketika kita memiliki cara pandang yang tepat, yakinlah, maka kita pun akan memiliki relasi yang baik, maksudnya relasi yang benar dengan sesama kita. Bagian yang terakhir, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Kemudian diulang lagi di 2 ayat terakhir. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk ke Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Jadi ini keunggulan dari puisi ya, yang bisa dengan bebas menggunakan kata-kata, struktur kalimat, dan kemudian gambaran-gambaran, supaya ada nuansa tertentu yang masuk ke dalam benak pembaca. Raja Kemuliaan yang dinyatakan berulang kali di dalam 4 ayat ini. Saya mencatat ada 4 kali, 5 kali Raja Kemuliaan dinyatakan di dalam bagian ini. Siapa Raja Kemuliaan itu? Dialah Panglima Bala Tentara Surgawi. Raja Kemuliaan yang sesungguhnya adalah Mesias. Dan bagian ini juga merupakan nubuat ketika kelak Kristus dengan segala kemuliaannya memasuki Yerusalem yang baru. Tercatat di dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 21. Kemudian pintu yang berabad-abad. Berabad-abad Ibraninya ini olam, bisa diartikan juga dengan kekal. Ini menyatakan kekekalan yang ada di dalam sifat Tuhan. Mazmur 90 ayat 2 menggunakan kata yang sama, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Jadi bagian ini menyatakan siapa yang menghasilkan kemenangan, yaitu Allah, bukan yang lain. Bukan kekuatan manusia, bukan strategi militer, bukan juga sumber daya yang dimiliki. Tapi sebenarnya di balik itu semua, Allah yang memberikan kemenangan. Bangsa Israel, bangsa yang tidak terlatih untuk bertempur. Bangsa yang mentalnya sudah jatuh karena ratusan tahun ada di dalam perbudakan. Bangsa yang kecil, yang tidak dipandang pada saat itu. Tetapi kita melihat bangsa Israel ini tetap kokoh berdiri, menghadapi gempuran
kerajaan-kerajaan di sekitar mereka pada saat itu. Oleh sebab itu, mereka juga diajar bahwa bukan kekuatan mereka yang menghasilkan kemenangan, tetapi Allah yang menghasilkan kemenangan. Apakah kita percaya akan keperkasaan Allah? Jika kita tidak memiliki kepercayaan terhadap keperkasaan Allah, maka yakinlah suatu saat kehidupan pasti akan menggilas kita. Kita tidak memiliki sandaran yang kokoh karena kita hanya bersandar pada kekuatan manusia yang rapuh. Kesimpulannya, kita harus hidup dengan pikiran dan tindakan yang murni karena Allah mulia dan berdaulat atas seluruh isi dunia ini. Dan aplikasinya, bagaimana kita hidup di dunia ini? Sikap hidup yang benar adalah mengakui bahwa dunia ini dan semua isinya adalah milik Allah. Kita adalah penata layan, ya, seperti di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberikan mandat pada manusia untuk mengelola, untuk berkuasa atas seluruh bumi, bukan untuk mengacau balokan, bukan untuk merusak, dan bukan untuk memiliki. Bumi ini hanya titipan dari Tuhan. Oleh sebab itu, cara pandang ini akan menuntun kita untuk memiliki cara pandang yang berbeda terhadap misalnya kepemilikan, harta, jabatan, keluarga, usaha, dan sebagainya. Itu semuanya adalah titipan dari Tuhan. Itu semuanya adalah talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi jangan sampai kita merasa memiliki secara mutlak, sehingga itu ditempatkan di atas hubungan kita dengan Allah. Memiliki harta bukan hal yang salah ketika didapat dengan cara yang benar. Sayang kepada keluarga itu juga hal yang baik. Dan ketika ada orang-orang Kristen yang memiliki usaha, mereka pun dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi jangan sampai itu mengabaikan hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai menjadi berhala. Karena semuanya itu bisa diambil oleh Tuhan sewaktu-waktu. Semuanya adalah milik Tuhan. Ketika kita memiliki cara pandang yang benar bahwa semuanya adalah milik Tuhan, maka kita pun akan menikmatinya dan menggunakannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kemudian bagaimana cara kita mengelola dunia ini? Kalau kita betul-betul mengakui bahwa kita hanyalah penata layan, bukan pemilik, maka kita pasti akan menjaga kelestarian alam. Kita tidak sembarangan membuang sampah, kita tidak sembarangan menciptakan polusi, dan kemudian kita tidak sembarangan menggunakan teknologi-teknologi atau mengembangkan teknologi-teknologi yang dapat merusak dunia ini ataupun merusak martabat manusia. Kita juga pasti akan menjaga keindahan dan sebagainya. Ini adalah konsep Alkitab yang sangat kuat, yang seharusnya dipahami dan dijalankan benar-benar oleh anak-anak Tuhan. Jadi kita jangan buru-buru kagum dengan orang yang misalnya berjuang, misalnya di dalam perubahan iklim, berjuang di dalam usaha kelestarian lingkungan, dan sebagainya. Sebenarnya kalau anak-anak Tuhan memiliki cara pandang yang benar dan memahami Alkitab dengan benar, maka mereka pun pasti akan melakukan hal yang sama. 1 Yohanes 2 ayat 17 menyatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ingat, dunia ini fana, masa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Jangan sampai pikiran kita dikelabui untuk terus mengejar materi, mengejar jasmani, dan sebagainya, sehingga mengorbankan relasi kita dengan Tuhan. Poin yang kedua, kita tidak perlu khawatir berlebihan atas apapun yang terjadi. Allah sajalah yang memberikan kemenangan. Ingat, tidak ada kuasa lain yang dapat menandingi Dia. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa hidup kita akan kacau balau karena ada kuasa-kuasa yang akan menghancurkan
hidup kita dan iman kita. Kebijakan Allah pada anak-anaknya itu bersifat kekal dan menyeluruh. Misalnya Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 6-7 menegaskan bahwa rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Dan kalau burung pipit yang dianggap oleh orang-orang pada masa itu tidak berharga, burung pipit saja diperhatikan oleh Tuhan, maka manusia yang diciptakan segambar dengan Allah pasti juga akan diperhatikan Tuhan dengan lebih detail. Jadi jangan khawatir atas apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Kita hidup baik-baik, kita bertindak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kita berpikir sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kita maksimalkan seluruh talenta yang ada di dalam dunia ini, yang Allah percayakan kepada kita. Semuanya dipersembahkan kepada Allah. Kita kejar itu saja, maka hidup kita pasti akan menjadi hidup yang kokoh, hidup yang dijaga oleh Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Dan jangan khawatir, apapun peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini, itu tidak ada yang di luar rencana Tuhan. Sekian untuk pembahasan firman Tuhan pada PA Mazmur kali ini, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi kita, dan sampai jumpa di dalam PA-PA selanjutnya. Kita akan terus membahas Mazmur-Mazmur yang telah ditulis oleh Tuhan untuk menjadi panduan bagi umatnya di sepanjang masa. Kita akhiri ibadah PA ini dan mari kita akan tundukkan kepala kembali, kita akan sama-sama berdoa, mohon ampun dari Tuhan dan juga memohon penyertaan dari Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk apa yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Sungguh kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami untuk dapat hidup benar sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Untuk dapat menjadi penata layan yang bertanggung jawab atas seluruh yang telah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan ini. Dan kami juga memohon ampun ketika pada kehidupan ini kami masih sering menjadi penata layan yang kurang bertanggung jawab. Mungkin di dalam usaha kami, di dalam perkataan kami, di dalam cara kami mengembangkan sumber daya yang kami miliki, itu ada hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk senantiasa hidup melangkah sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Dan biarlah kami juga menjadi teladan dan terang bagi orang-orang di sekitar kami, supaya kami terus dapat mewartakan Injil, firman Tuhan kepada seluruh orang yang kami temui di dunia ini. Dan kiranya Engkau juga berikan kekuatan kepada kami di dalam masa-masa yang sulit, di dalam setiap pergumulan kami. Roh Kudus kiranya kuatkan dan bukakan hati kami, sehingga kami betul-betul merasakan penyertaan Tuhan yang mutlak di dalam kehidupan kami. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus, turun menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.